Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik. Saudara, dari sebuah kota yang pernah diguncang gempa dan juga tsunami, Kota Palu kini berubah wajahnya. Selama 5 tahun terakhir, pemulihan berjalan dengan begitu cepat dan juga pembangunan berjalan dengan langkah-langkah yang terukur dan juga pertumbuhan ekonomi yang kembali melesat. Nah, dengan mengusung semangat berkelanjutan, akseleratif, inovatif dan juga kolaboratif, Kota Palu kini siap bertransformasi di bawah kepemimpinan wali kota yang terpilih untuk kedua kalinya dalam periode ini. Lantas bagaimana strategi untuk mengintegrasikan 88 program prioritas dan juga bagaimana sinergi dan juga komitmen wali kota terpilih untuk menjadikan Kota Palu sebagai kota yang layak huni, berdaya saing dan juga menjadi sentra pertumbuhan di Sulawesi Tengah. Kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Egit Hapsari hanya di Bincang Kita. Baik saudara, untuk membahasnya saya sudah kedatangan tamu istimewa di studio Kompas TV, yakni Wali Kota Palu, Bapak Hadianto Rashid. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik dan juga sehat ya. Pertama-tama saya boleh ucapkan selamat dulu ya atas terpilihnya Bapak kembali menjadi Wali Kota Palu. Terima kasih banyak. Periode kedua, luar biasa sekali ya. Bagaimana perasaannya Pak menerima kembali kepercayaan dan juga amanah dari warga Palu? Ya, pertama tentunya bersyukur gitu bahwa saya masih diberikan kesempatan oleh masyarakat Kota Palu untuk melanjutkan apa yang menjadi cita-cita gitu ya, yang cita-cita itu kemudian dibungkus dalam program-program kerja yang kami tawarkan kepada masyarakat, dan alhamdulillah berdasarkan tawaran-tawaran program kerja itu yang kemudian masyarakat kemudian memberikan kesempatan kembali. Jadi tentunya ini adalah sebuah kehormatan yang begitu luar biasa diberikan oleh masyarakat Kota Palu serta kepercayaan yang sangat besar ya, bagi saya untuk kemudian bisa mengawal pembangunan Kota Palu dalam 5 tahun ke depan. Kalau dari periode pertama 2021 sampai 2025, apa capaian yang paling Bapak banggakan? Saya tidak tahu ya, karena kalau menilai hal tersebut ya sama saja saya kemudian menilai diri sendiri gitu. Maka masyarakatlah yang menilai gitu. Tapi saya bersyukur bahwa masyarakat cukup menerima ya perubahan-perubahan saat ini yang terjadi di Kota Palu dan memberikan signal ya, petunjuk kepada saya khususnya dan kepada seluruh tim dan kepada OPD untuk bisa menguatkan kerja-kerja yang sudah dijalankan saat ini. Baik, ini periode yang kedua, mungkin ada visi misi yang berbedakah dari periode sebelumnya dan bagaimana dari Pak Hadi sendiri untuk mengintegrasikan visi misi di periode ini dengan periode sebelumnya, Pak? Jadi tadi Mbak Egit sudah sampaikan tadi gitu ya, bahwa apa upaya yang kita lakukan untuk mensinergikan program di periode pertama dan periode kedua. Jadi strategi yang kita lakukan adalah bagaimana kita semakin menguatkan gerak kerja kita semakin lebih cepat ya, dengan semangat yang akseleratif gitu ya. Kemudian bagaimana juga mengembangkan kerja-kerja yang sudah ada untuk semakin berkembang dengan baik ya, lewat upaya yang inovatif yang akan dilakukan, dan semakin mengetahui bahwa keberhasilan yang tercapai hari ini tidak lepas dari kerja keras, kerjasama semua pihak khususnya masyarakat Kota Palu. Oleh karena itu kami mengusung tema kerja yang kolaboratif ya. Berharap bahwa dengan 3 strategi yang akseleratif, inovatif dan kolaboratif ini, 88 program kerja yang kita jadikan sebagai program kerja di periode pertama dan periode kedua ini ya, moga-moga insya Allah bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ini kan berarti 88, 35 ditambah 53 ya, periode yang kedua ini ya. Betul. Nah, untuk periode sekarang mengusung semangat tadi berkelanjutan, akseleratif, inovatif dan juga kolaboratif. Ini catchy dan kekinian sekali ya Pak, menarik sekali ini semangatnya. Lantas bagaimana untuk memastikan bahwa visi misi yang tertuang dalam semangat ini juga berjalan sebagaimana mestinya? Iya, kita kan memiliki tadi sebutkan ada 35 program yang akan menjadi indikator dari kerja-kerja yang akseleratif dan kemudian inovatif dan kolaboratif tadi.
35 ditambah dengan program kerja yang sudah berjalan 53. Nah, maka kemudian semuanya jadi 88. Betul. Semua ini akan menjadi alat ukur dan ketika program-program ini berjalan, maka ini yang kemudian menjadi ukuran gitu bahwa program yang kita usung itu berjalan. Dan tentunya berharap bahwa kerja program-program ini betul-betul bisa ditargetkan sesuai dengan in time ya, sesuai dengan in time yang telah ditargetkan gitu. Karena ya periode kedua ini walaupun lebih panjang dibandingkan periode sebelumnya, tetapi tetap saja sama gitu bahwa masa jabatan sangat singkat ya. Oleh karenanya ya kita harus bergerak cepat, kemudian inovatif dan kolaboratif. Dan melanjutkan apa yang sudah Betul baik sekali. di periode sebelumnya ya Pak ya. Pak, kalau kita boleh flashback di tahun 2018, lalu diguncang gempa, tsunami, bahkan likuifaksi. Kemudian di tahun 2020 juga kembali didera pandemi COVID-19. Tapi sekarang kalau kita lihat ini Palu pertumbuhan ekonominya begitu cepat. Apa yang Bapak lakukan dan strateginya sehingga bisa secepat itu pemulihannya Pak? Tentunya kita terus gitu ya memantau gitu variabel-variabel yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas yang ada. Ya semua variabel itu harus diperhatikan untuk memastikan bahwa ini bisa terjaga sehingga mampu mendorong. Di samping itu juga memperhatikan kebijakan-kebijakan yang betul-betul ikut mendorong gitu, ikut mendorong pertumbuhan yang ada. Sehingga ya, masyarakat betul-betul terstimulus ya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, perhatian dikeluarkan pemerintah, dan memastikan juga bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah betul-betul menguatkan upaya kondusivitas ya di Kota Palu. Karena kami memiliki keyakinan bahwa menjaga Palu semakin kondusif berarti sama halnya gitu, menjaga market, menjaga semua hal bisa berjalan dengan baik. Dan ini akan dijalankan di periode ini ya. Ini luar biasa sekali bagaimana luka dan juga ujian di masa lalu, bencana dan juga pandemi ini ternyata bisa menumbuhkan harapan di bawah kepemimpinan Bapak ya. Alhamdulillah. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi bagaimana strategi Bapak di periode sebelumnya dan periode selanjutnya. Tapi usai jeda berikut tetap di Bincang Kita. Anda masih menyaksikan Bincang Kita Saudara, dan kami masih ditemani oleh Wali Kota Palu Bapak Hadianto Rashid. Pak Hadi, tadi kita sempat ngobrol di periode pertama Bapak ada 35 program prioritas. Di periode 53 tambah 35. Jadi total 88 program prioritas. Nah, ini kan bukan jumlah yang sedikit. Bagaimana strategi Bapak supaya 88 program prioritas itu bisa terintegrasi dengan baik, berjalan efektif dan juga tepat sasaran, Pak? Iya. Jadi kita bicara terkait dengan kolaboratif. Ya, memang kalau kita melihat dari jumlah program kerja ya di periode pertama yang jumlahnya 53 dan saat ini 35 dan kemudian terakumulasi menjadi 88, serasa bahwa kayaknya pekerjaan itu begitu banyak gitu, program kerjanya begitu banyak. Dari angkanya gitu dari ya? Dari angka gitu ya. Padahal menurut saya tetap aja sedikit gitu. Karena kita memiliki 42 perangkat daerah. Ada 42 organisasi perangkat daerah yang dimiliki oleh pemerintah Kota Palu. Jadi kalau dari 88 kemudian divided into dibagi ke 42 berarti rata-rata setiap organisasi perangkat daerah atau OPD itu hanya memiliki 2 program kerja. Ya, 2 program kerja yang harus mereka pastikan bahwa itu bisa berjalan. Nah, sehingga kalau kita bicara 2 program kerja dengan timeline 5 tahun ya, atau timeline periode pertama hanya 3,5 tahun gitu, sudah cukup untuk mengantarkan kerja-kerja yang bisa membawa goal gitu ya, terkait dengan program kerja tadi. Nah, sehingga menurut saya bahwa program ini juga masih bisa capai, dan juga program kerja ini juga masih merupakan program kerja yang terukur yang masih link ya dengan program kerja pemerintah pusat gitu ya. Kalau kita berbicara tentang
beberapa sektor gitu yang menjadi perhatian kita, sektor ekonomi, kemudian sumber daya manusia, kemudian lingkungan, kemudian pendidikan, kesehatan, ya, kemudian juga pemerintah sendiri. Pemerintah sendiri penguatan perbaikan sistemnya semuanya masih link and match gitu dengan pemerintah pusat. Penguatan ekonomi, kita bicara tentang penguatan ekonomi masyarakat lewat UMKM. Kemudian masalah mengenai kesehatan, pelayanan kesehatan lewat BPJS kesehatan, pelayanan kesehatan yang lain untuk memastikan bahwa masyarakat. Masalah pendidikan juga begitu, program beasiswa masih link gitu. Kemudian program lingkungan. Program lingkungan bagaimana kita mendorong pengelolaan lingkungan yang semakin baik, pengelolaan sampah yang semakin baik, kemudian memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan misalnya climate change dan lain sebagainya. Semua masih link. Kemudian terkait dengan pemerintah, bagaimana mendorong pemerintah juga semakin akuntabel, ya, semakin transparan, kemudian pelayanan juga semakin cepat, semua masih link gitu. Sehingga bahwa program-program yang kita usung, yang kita masukkan ini sebenarnya ingin mengingatkan bahwa seluruh perangkat daerah yang ada ini, bahwa inilah tugas mereka yang harus mereka ingat kembali, ya, yang kemudian harus mereka kuatkan kembali, dan kemudian pastikan bahwa itu betul-betul dilaksanakan oleh semua perangkat daerah dengan baik. Jadi kolaboratif ini bukan hanya semangat, tapi juga mindset yang harus diemban perangkat daerah ya Bapak. Bukan cuma 88 ya, jangan lihat 88-nya, tapi dibagi 42. Bagi 42. Dan jika dipikul bersama dan pikul bersama, betul. Possible. Nah, contoh misalnya di tahun ini kita memiliki salah satu program, contohnya misalnya sekolah khusus keluarga. Nah, sekolah khusus keluarga ini adalah sekolah yang disiapkan oleh pemerintah dalam memberikan advokasi kepada keluarga, ya. Kemudian bisa mengasistensi keluarga agar kemudian keluarga bisa mendapatkan pemahaman serta pengetahuan yang dalam terkait dengan beberapa hal. Contoh masalah mengenai kesehatan. Nah, di sekolah khusus keluarga, jadi bukan hanya satu organisasi perangkat daerah saja yang akan mengawal. Bukan hanya kalau kita ngomong sekolah berarti kan dinas pendidikan gitu. Betul. Ya. Ini ada dinas kesehatan masuk di sana. Bagaimana memberikan edukasi pendampingan terkait masalah kesehatan. Bagaimana membangun rumah yang sehat, keluarga yang sehat. Kemudian di pendidikan bagaimana pemahaman terkait dengan penguatan pendidikan yang harus dipenuhi, yang harus bisa diterima, dan kemudian hak-hak yang bisa didapatkan oleh keluarga. Penguatan UMKM, bagaimana mendorong kemandirian daripada rumah tangga ini agar supaya mampu gitu, ya, menjadi keluarga yang entrepreneur. Kemudian juga ada perindak di sana bagaimana mendorong rumah tangga ini bisa menjadi home industry, ya. Kemudian juga masalah mengenai DP3A terkait dengan perlindungan anak dan ibu atau perempuan, ya, terkait dengan kekerasan rumah tangga. Kemudian juga ada di sana juga Kemenak juga ikut, ya, terkait dengan bagaimana membangun sebuah keluarga yang religi. Nah, ini salah satunya kolaboratif lagi. Jadi program ini bisa berjalan karena kolaborasi. Nah, jadi 88, 35 atau 53, kemudian 88 secara akumulatif, menurut saya kerja yang memang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan saya yakin itu bisa dilakukan dengan semangat kolaborasi. Juga sangat visible ya. Dan ternyata dengan program-program tadi seperti ya sekolah khusus keluarga dan juga untuk pendidikan, ini semua untuk membangun SDM warga Kota Palu yang bukan hanya berkualitas tapi juga berkarakter. Tadi Pak Hadi sempat menyinggung soal UMKM. Nah, ini saya mau kasih selamat lagi karena banyak prestasinya. Di beberapa waktu lalu di sebuah kegiatan Bapak dinobatkan sebagai Bapak UMKM Kota Palu. Selamat Bapak. Terima kasih banyak. Saya penasaran apa yang Bapak lakukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi bisa melesat secara on track. Jadi saya tidak tahu, ya, itu tadi bukan saya yang menilai, masyarakat yang kemudian menilai. Memang ada beberapa lompatan-lompatan yang kita lakukan. Contoh misalnya kawasan-kawasan yang tadinya merupakan kawasan kumuh, kawasan pembuangan sampah, kemudian kita ubah gitu menjadi kawasan kuliner, kawasan UMKM. Ya, kemudian kita juga memanfaatkan ruang-ruang yang tadinya tidak produktif menjadi ruang produktif, dan kemudian juga pemberian bantuan kepada masyarakat UMKM setiap tahunnya juga
cukup ini ya. Setiap tahun kita hampir salur sekitar 2.000, Mbak. 2.000. Banyak juga ya, iya, Pak ya? 2.000 bantuan tunai yang kita salurkan kepada masyarakat, kepada masyarakat UMKM kita. Dan terus kita mendorong penguatan UMKM di Kota Palu. Apalagi Palu merupakan kota jasa. Kota ya. jasa. Karena kota jasa maka berarti identik adalah pelayanan. UMKM merupakan salah satu sektor pelayanan, ya, pelayanan gitu, service yang harus didorong terus pertumbuhannya agar supaya ketika masyarakat atau orang atau pengunjung datang ke Palu, maka mereka merasakan pelayanan yang ada di kota Palu. Ini ada prestasi Bapak yang lain nih ya, nih di periode pertama Pak Hadi kemarin akhirnya mendapatkan Piala Adipura pertama bagi Kota Palu. Apa yang Bapak lakukan dan akan lakukan untuk semakin menjadikan Kota Palu sebagai kota yang layak huni? Iya, jadi alhamdulillah di tahun 2023 kami mendapatkan Piala Adipura untuk kali pertamanya. Tapi tahun 2024 dikarenakan proses politik dan lain sebagainya, kami untuk untuk pengumuman ya terkait dengan penghargaan Adipura juga belum dirilis oleh pemerintah. Tetapi sesungguhnya target kita Adipura itu bukan karena semangatnya untuk mendapatkan piala Adipuranya. Tetapi semangatnya adalah bahwa Kota Palu harus bisa menjadi kota yang ramah lingkungan. Harus kota yang betul-betul memiliki standar lingkungan yang benar. Dan Adipura bagi kami merupakan standar itu. Standar itu. Dan alhamdulillah di 2019-2020 Palu merupakan salah satu kota terjorok di Indonesia. Di tahun 2022 kami mengeluarkan itu dan kemudian di 2023 mendapatkan Adipura. Nah, apa terus yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Palu dan masyarakat Kota Palu? Yang dilakukan oleh kami adalah tetap menjaga standar. Menjaga standar pengelolaan lingkungan. Palu adalah kota yang ramah lingkungan dan betul-betul harus gitu memperhatikan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Dan kita sangat strict dalam hal ini gitu ya. Ya, kalau kata masyarakat saya, Pak Wali kalau urusan ini galak. Harusnya memang bagus sebagai presiden harusnya seperti itu ya, Pak. Galak gitu. Galaknya gimana tuh, Pak? Galaknya kalau kotor sedikit didenda. Memang harus disiplin itu ya, iya, baik. Jadi sampai saya itu dijuluki wali kota denda. Ini dalam artian yang tegas yang baik iya, ya. karena sedikit-sedikit ngasih denda, sedikit-sedikit denda. Tapi menarik sekali bahwa Piala Adipura ini bukan sebagai tujuan akhir, tapi justru sebagai motivasi untuk terus berprestasi dan juga menjadikan Kota Palu yang layak huni. Nanti kita akan gali lagi prestasi apa yang akan dicapai kira-kira di periode kedua. Usai jeda berikut tetap di Bincang Kita. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Kita, Saudara. Masih melanjutkan obrolan kami mengenai Kota Palu dengan semangat yang berkelanjutan, akseleratif, inovatif, dan kolaboratif bersama Wali Kota Palu, Bapak Hadianto Rashid. Nah, tadi kita sudah membahas kurang lebih ada 88 program prioritas total di periode kedua kepemimpinan Pak Hadi ini. Bukan hanya ekonomi, jaminan sosial, pendidikan, tapi juga ada reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Apa strateginya untuk sektor ini, Pak? Ini merupakan kunci utama ya, kunci utama dalam mendorong perubahan di kota, karena kita tahu bersama bahwa pemerintah merupakan engine daripada perubahan itu. Maka berarti ya sistem dan tata kelola pemerintahan juga harus gitu semakin kuat gitu ya, semakin kuat. Nah, apa yang kita lakukan dalam upaya terus mendorong perbaikan sistem tata kelola pemerintahan Kota Palu, memastikan bahwa semua kami pegawai di lingkungan pemerintah Kota Palu harus mampu memenuhi standar ya, kerja yang benar, ya, standar kerja yang benar. Nah, apa yang dilakukan hari ini oleh kami adalah memastikan bahwa semua pegawai di lingkungan pemerintah Kota Palu harus mengetahui tusinya dengan baik. Harus mengetahui tusinya dengan baik, harus mengetahui tupoksinya dengan baik, dan kemudian memastikan bahwa
TUSI itu dilaksanakan setiap hari, dilaksanakan dengan setiap hari secara terukur, secara terukur untuk memastikan bahwa target-target kerja per hari itu terselesaikan dengan baik. Nah, itu yang kita dorong lakukan hari ini, ya, lakukan hari ini kepada seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kota Palu. Nah, tetapi tentunya kita juga terus mendorong upaya perbaikan kesejahteraan pegawai, ya, bagaimana meningkatkan perhatian kepada pegawai di lingkungan pemerintah Kota Palu untuk terus bersemangat bahwa ketika mereka mampu mencapai target-target kerja dengan baik, maka mereka akan mendapatkan perhatian, imbal balik dari semua itu. Nah, itu yang kita lakukan saat ini. Dan ini harus tegas juga ya, bukan cuma galak soal kebersihan, tapi juga ke perangkat daerah juga harus disiplin begitu harus ya, Pak? Disiplin. Makanya kalau sekarang ya kadang-kadang pegawai bilang, Pak, jangan terlalu sering sidak-sidak. Justru di situ keunggulannya, Pak. Nah, itu untuk pengembangan kualitas ASN-nya begitu ya, Pak. Memang perlu seperti itu. Lalu bagaimana untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan juga digitalisasi layanan publik yang sekarang harus serba digital ya, Pak? Iya, betul. Alhamdulillah kalau untuk layanan digital, pertama di tahun 2023 kita sudah launching satu super apps kami yang namanya Sango Palu. Ya. Dalam aplikasi Sango Palu ini hampir semua layanan masuk. Layanan kesehatan masuk. Dalam layanan kesehatan masyarakat sudah boleh gitu ya sudah bisa meminta untuk bisa mendapatkan layanan visit gratis dari dokter. Masyarakat sudah bisa terhubung langsung dengan rumah sakit tanpa harus gitu datang ke rumah sakit, daftar dan lain sebagainya. Masyarakat sudah bisa mendapatkan akses lewat Sango Palu untuk mendapatkan untuk bisa menggunakan ambulans secara gratis. Ya, kemudian layanan aduan masyarakat di Sango Palu sudah ini, bantuan modal usaha, kemudian bantuan beasiswa, kemudian bantuan bedah rumah, ya, semua sudah bisa diakses di Sango Palu. Bahkan Sango Palu juga kami sudah develop untuk kemudian sudah bisa juga masuk dalam segmen marketplace. Ya, marketplace memastikan bahwa UMKM yang masuk dalam binaan pemerintah Kota Palu itu sudah bisa gitu, sudah bisa gitu menggunakan marketplace Sango Palu untuk kemudian memasarkan produk-produk mereka. Dan kita terus mendorong pelayanan yang lebih prima untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat betul-betul bisa cepat gitu. Luar biasa sekali program-programnya, Pak. Nah, tentunya program ini akan berhasil bukan hanya dengan kolaborasi Bapak dan perangkat daerah, tapi juga dengan kerjasama warganya. Apa pesan Bapak kepada warga Kota Palu untuk menyukseskan tadi juga disinggung itu terkait dengan PAD tadi ya. Nah, kita juga mendorong itu, kita sangat paham bahwa daerah ini mau maju, maka tentunya dibutuhkan energi yang besar. Pengelolaan potensi pendapatan daerah lewat potensi asli daerah, nah, itu harus betul-betul bisa menguatkan upaya pendapatan itu. Dan kita berusaha terus untuk memastikan bahwa ini bisa dicapai. Dan tentunya semua itu akan bisa capai ketika masyarakat Kota Palu ya betul-betul juga terlibat aktif dan besar dalam hal ini. Dan saya yakinkan kepada seluruh masyarakat Kota Palu di kesempatan ini bahwa yakin bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, pemerintah Kota Palu hari ini tujuannya adalah bagaimana mendorong percepatan pembangunan di Kota Palu. Karena tanpa dukungan daripada masyarakat Kota Palu, tanpa kolaborasi dari semua kita dan kemudian tertibnya kita dalam menjalankan dan mengikuti aturan yang ada, pasti hal ini akan sulit dicapai. Tapi ketika kita mau dan mampu mengikuti dan menjalankan sesuai dengan baik, saya yakin kita akan bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Semangat kolaboratif juga mengusung warga juga ya, Pak. Terakhir, apa harapan dari Pak Hadi sebagai wali kota di periode kedua terhadap Kota Palu untuk 5 tahun ke depan? Ya, harapannya bahwa moga-moga saya bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya, ya, bisa mendeliver semua program kerja ini kepada proses akhir. Ya. Proses akhirnya adalah pencapaian dan penyelesaian dari semua program kerja yang sudah
menjadi program, ya, menjadi misi yang akan kami tuntaskan. Dan saya berharap moga-moga juga dalam waktu 4 tahun ke depan ini, insya Allah kita akan bisa melakukan lompatan-lompatan yang besar, sehingga bisa membawa Kota Palu semakin berubah dan ya semakin dicintai oleh masyarakat Kota Palu. Amin. Nah, terima kasih obrolan kita hari ini banyak, sangat inspiratif dan menumbuhkan optimisme bahwa ternyata dari luka bisa tumbuh harapan. Amin. Seperti Alhamdulillah. yang dialami warga Kota Palu. Semoga berhasil dan juga sukses dengan program prioritasnya. Amin. Makasih, dan Bagi. nyatanya dengan visi misi yang berkelanjutan dan juga langkah yang nyata, Kota Palu siap untuk bertransformasi menjadi arah yang lebih maju. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama 30 menit ini di Bincang Kita. Sampai jumpa. Saya Hapsari pamit undur diri.